Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni Juria. Saya di sini akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan cara perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Oke, yang pertama, penyandang disabilitas. Yang dibahaskan tentang istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari satu, penyandang cacat fisik, yang kedua, penyandang cacat mental, dan ketiga, penyandang cacat fisik dan mental. Oke, yang pertama saya akan jelaskan cacat fisik. Cacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Yang kedua, cacat mental, kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Yang ketiga, cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Dari sini kita dapat ketahui bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandang untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orangnya. Penyandang disabilitas dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan ulama mazhab. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah Zawil Ahad, Zawil Ihtiyat, Al-Hasan, dan Al-Hasah atau Zawil Adzahar. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Nilai-nilai Universitas Islam seperti al-musawah, kesetaraan, equality, surat Al-Hujurat 13 adalah keadilan, surat An-Nisa 135, dan Al-Maidah kebebasan, surat At-Taubah 105, dan semisalnya. Sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Lebih spesifik, Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas. Surat An-Nur ayat 61. Laisa ala a'ma harajun wala ula a'raji harajun wala ala maridi harajun wala ala anfusikum anta qulu min buyutikum an buyuti abaikum aw yaudi buyuti amahadikum, yang artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian. Surat An-Nur ayat 61. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama, diterima secara tulus, tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam 1/406. Yaqulu wa hijala dikruhu ma ma'nahu laisa ala ahlil adari wala ala dawi ahati ama wala ahraji wal maridi harajun ayyaqulu ma'al as-sahimu fa innahu ta'ala yakruhul kibra wal mutakabbirin wa yuhibba min ibadihi tawadu. Yang artinya, substansi firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 61 adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan, tunanetra, pincang, sakit, untuk makan bersama orang-orang yang sehat. Sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan hatian pada para hambanya. Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas, terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dari jauh dari akhlakul karimah. Islam memberi perhatian penyandang disabilitas. Kehadiran mereka dipandang sebagai sebelah mata oleh sebagian orang, bahkan tak jarang kurang begitu diharapkan. Mereka adalah para penyandang difabel. Seringkali para penyandang cacat itu mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Kondisi ini tentunya tak boleh dibiarkan, apalagi jumlah mereka cukup besar. Kementerian Kesehatan mencatat pada 2011 diperkirakan jumlah penduduk dengan difabel mencapai 33,11% dari populasi penduduk.
kurang lebih totalnya ada 6,17 jiwa, 6,7 juta jiwa. Tetapi bila merujuk pada standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlahnya membengkal menjadi 10 juta jiwa. Ini lantaran definisi kriteria penyandang difabel itu lebih ketat. Menurut Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Afrika Internasional Sudan, Prof. Ismail Muhammad Hanafi, para penyandang difabel tersebut termasuk para orang lansia dan jompo memiliki hak sebagai warga negara. Karena itu, dalam makalah yang berjudul Daur al-Daulah fi Riayat Zawi al-Hajat al-Hasa di Islam, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memperhatikan dan mengurus mereka. Ia mengatakan Islam memandang para penyandang difabel sebagai entitas yang wajib diperhatikan karena beberapa alasan kuat. Paling mendasar ialah atas nama kemanusiaan. Satu fakta yang tak bisa dimungkiri bahwa mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dihormati. Apalagi para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Pentingnya kasih sayang dan memuliakan sesama ini juga ditekan oleh Rasulullah dalam surat hadis riwayat Abu Daud. Nabi menegaskan bahwa mereka yang saling mengasihi akan disayang oleh Allah. Karenanya hendaknya saling menebar kasih sayang untuk segenap penduduk bumi agar para penghuni kahyangan berbalik mengasihi mereka. Dari sisi persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah, mereka juga pada hakikatnya adalah saudara dari satu garis keturunan, yaitu Adam. Persaudaraan ini akan semakin bermakna jika diperkuat dengan saling tolong-menolong. Dan di sisi lain, bila yang bersangkutan adalah muslim, maka penekanannya akan bertambah. Sebab ia juga merupakan saudara seiman, maka iman tersebut akan semakin sempurna dengan saling cinta-mencintai dengan mengasihi. Perwujudannya lewat saling tolong-menolong. Memperhatikan para penyandang difabel dikategorikan pula sebagai bentuk perbuatan yang baik diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. An-Nahl 16:90. Ini dikasihkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan pentingnya kebijakan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim, apalagi bila yang bersangkutan tengah diliputi kondisi yang tak mengenakan dan serba kesulitan, maka bila ia teledor dan lalai memperhatikannya, maka seperti yang ditegaskan sebuah hadis, ia tak berhak atas perlindungan Allah.